sekaligus menggelitik. Inilah tahu siksa. Bukan tahu sekedar tahu, kudapan yang satu ini ternyata menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Betawi yang pernah berstatus langka. Lantas, apa sebenarnya tahu siksa? Siapa juga sebenarnya yang tersiksa dengan kehadirannya? Ya, jadi nggak pakai minyak. Kayak disiksa gitu langsung pakai di pan. Rasanya gimana? Rasa tahunya walaupun dia nggak pakai minyak digorengnya rata, mateng. Enak. Karena tahunya digorengnya nggak pakai minyak goreng. Terus dan juga dia digorengnya juga rata gitu. Sempat tak terdengar bahkan langka beberapa waktu silam, tahu siksa kini kembali populer seiring gencarnya media sosial di tanah air. Jika dilihat sekilas, memang ada perbedaan cara penyajian tahu siksa dengan aneka macam kudapan tahu lain di tanah air. Dilumuri dengan bumbu kacang yang terbilang encer, kelembutan tahu kuning seolah menyatu dalam rasa lezat yang paripurna. Tapi rasa pedas dari kuah kacang inilah yang disebut-sebut menjadi alasan penamaan tahu siksa. Dia dimakan itu bisa dicaplok masih anget pakai cabai. Ya, pakai cabai hijau. Bisa juga dia kemudian dimakan, ditutulin pakai sambal kacang dicaplok. Bisa juga dia dimakan dengan menu lain tambahannya itu lontong ya. Lontong yang nggak ada isi. Lontong nggak ada isi. Si tahu dipotong, dicelupin ke dalam sambal kacang. Itu lontong diberi, langsung ditambahin sama ini lep. Jadi itu rasanya lebih nikmati sebetulnya. Tetapi, tahu siksa tak hanya sekedar rasa pedas belaka. Salah satu yang paling unik adalah proses menggoreng tahu sebelum disajikan bersama kuah kacang. Alih-alih dicemplungkan di dalam minyak panas yang melimpah, tahu siksa justru memakai minyak goreng yang sangat sedikit. Karena dia memakai sedikit minyak di penggorengan yang minyak itu sekadar dibasahin aja sama minyak. Karena diperlakukan seperti itu, mematengin dari si tahu itu, maka orang menganggap ini kayak diseksa gitu ya. Mematengin untuk disajiin kepada tetamu itu, dimatengin seperti itu. Cukup dengan garam, rasa tahu yang gurih pun bisa dikecap oleh semua lidah penikmatnya. Penyebutan tahu siksa sendiri diyakini muncul pada tahun 2000-an. Awalnya, tahu siksa justru lebih dikenal sebagai tahu ciputat, merujuk pada pertama kali tahu siksa tercipta. Lambat laun, tahu ala ciputat ini pun semakin berkembang, terutama di komunitas masyarakat Betawi, seperti di Tangerang, Depok, sampai Bogor. Salah satu yang masih bertahan sampai sekarang adalah pabrik tahu di Desa Bojong Sempu, Parung, Kabupaten Bogor. Jadi sedikit dari tempat produksi yang masih bertahan, proses pembuatan digawangi oleh Babeh Endi yang memulai usahanya sejak tahun 70-an. Kakek saya dari Kuningan, orang-orang Kuningan. Gitu. Mau bikin tahu cara bagaimana, itu juga dari wawancara di Bandung, di mana itu awalnya pengen tahu begini caranya ya. Meski mirip dengan jenis tahu kuning, tahu siksa ala Betawi ini punya perbedaan mendasar. Tekstur luarnya tidak terlalu keras, sementara bagian dalamnya pun juga tak terlalu lembek seperti tahu sutra ataupun tahu susu. Ternyata kunci dari uniknya tekstur tahu siksa terletak pada kualitas air yang digunakan. Hal itu pula yang mendasari Babeh Endi tetap bertahan di Desa Bojong Sempu. Betul, airnya beda, lebih bagus, lebih jernih, ya airnya nggak ada yang lain-lainnya.
Selain itu, tahu kuning sebagai bahan tahu siksa seringkali memakai kedelai lokal yang lebih murah sebagai bahan utamanya. Kedelai impor yang lebih mahal dinilai lebih cocok untuk pembuatan tempe karena ukurannya yang seragam. Sementara pada tahu kedelai setelah direndam nantinya akan dihaluskan sehingga tak membutuhkan ukuran yang sama. Bahkan kalau ini acinya kurang bagus. Diambil acinya kan. Ampasnya kan buat oncom. Gitu. Acinya diambil acinya. Yuk, itu bagus. Atang bola itu bagi bagus. Nggak ada udah di Jakarta turunnya. Proses pembuatan tahu siksa pun juga punya perbedaan dibanding tahu lainnya. Jika tahu pada umumnya telah memakai mesin, tahu siksa rata-rata masih menggunakan alat tradisional berbahan kayu. Selain itu, proses membungkus tahunya pun berbeda. Pada kebanyakan produsen tahu, biasanya saripati kacang kedelai akan dibungkus dengan kain kasa berukuran besar. Tetapi di tahu siksa, saripati akan dibungkus satu persatu dengan kain kasa yang lebih kecil. Saripati itu nantinya akan direbus langsung dengan air di dalam tungku besar atau biasa disebut hau. Kalau dia tuh pakai hau mentah, pakai air panas. Ya, air panas baru disaring, digeragiin, dijadiin kayak begini juga, cuman dia hau panas, pakai hau doang, pakai uap, nggak pakai langsung manual. Dari kayu, gentong yang ini di bawah, hau apinya di bawah. Oh dia mah enggak, buat tembakan doang tuh. Jauh lagi haunya, kalau ini kan langsung. Tahu yang sudah dibungkus kain akan ditekan menggunakan cetakan kayu, lalu kemudian ditindih dengan batu. Tujuannya adalah agar semua air keluar dan tekstur tahu menjadi lebih kering dan padat. Proses yang relatif lama ini yang membuat tahu siksa memiliki tekstur luar yang kasar, namun tetap lembut di dalamnya. Dibuntelin, dikencet 2-3 jam, berbentuk satu-satu. Nah, itu udah ketahuan situ ya. Nah, kalau dibikin begitu, langsung jadi, itu nggak benar. Kurang bagus juga. Ditahan 2-3 jam. Baru dimatengin, dia pakai hau. Kunyit, garam, itu jadi satu. Rasanya lebih enak. Pemakaian kayu bakar pun masih dilakukan produsen tahu siksa karena alasan kecocokan alat masak dan harganya yang masih sangat murah. Babeh Endi lebih memilih merebus tahu dengan tong yang memanjang ke atas dibanding panci yang melebar ke samping. Oh ya, nggak ada yang kuat lama, tahan lama nggak ada. Itu buat 2-3 jam masih panas. Ya biar mekar aja naik ke atas dia, nggak ke samping. Dan itu berebut tempat, ntar pada yang nggak begini, ntar pada gencet begini, ntar. Kalau ke atas kan yang ngangkat ya. Dalam rangkaian proses produksi, tahu siksa akan direbus selama 2 kali. Rebusan pertama dilakukan setelah tahu dicetak dan didiamkan. Sementara pada rebusan kedua, tahu akan ditambahkan garam dan kunyit yang berfungsi memberikan rasa serta warna kuning yang cantik. Biar rasanya enak, biar awet, 2 macam. Ya, 3 hari. Kalau nggak pakai itu garam sama kunyit, 1 hari. Ya. Pada perebusan kedua, tong tidak boleh terlalu penuh dan harus menyisakan rongga di dalamnya. Waktunya pun harus diperhatikan agar tahu tidak terlalu matang. Kalau kematangan tuh pada gencet nggak ada ukurannya. Ya ada yang segi 3, ada yang segi 4. Proses perebusan membutuhkan waktu setidaknya 2-3 jam. Tahu segar akan langsung dijual dan dikirim ke pasar-pasar terutama wilayah Depok dan Bogor. Satu kantung plastik berisi 10 tahu biasanya dijual dengan harga Rp5.000.
Meski terbilang murah, pembuatan tahu siksa ini jauh dari kata mudah, bahkan menyimpan berbagai filosofi hidup. Orang bilang itu produksi tahu itu adalah satu bentuk ekosistem yang membutuhkan kesabaran. Dulu itu kan apa-apa susah ya, manual ya. Jadi kesabaran itulah yang dibilang proses pembuatan tahu dan proses pembuatan pengolahan dan penyajian selebihnya. Kemudian juga faktor dari semakin kuatnya silaturahim di antara sesama kita, karena kita sambil ngerahul, sambil ngobrol, sambil mendengarkan orang bercerita, kita memakan itu dan kita mengkonsumsi itu, dan silaturahim akan lebih terjaga. Sangat nikmat dijadikan pendamping kopi bersama teman atau keluarga. Masyarakat Betawi memang bangga dengan warisan budayanya ini. Bagi etnis Betawi sendiri, tahu siksa menjadi salah satu sajian wajib dalam hajatan budaya Betawi.